Ada orang yang mencari cinta di luar, namun hatinya tetap berlabuh pada kekasih lama yang pernah ia perjuangkan. Fenomena ini nyata dan seringkali penuh dengan kontradiksi yang menyakitkan. Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Judul kita hari ini adalah 10 tanda orang selingkuh, tapi masih sayang pasangan lama. Selingkuh bukan sekedar soal mencari orang baru. Banyak yang melakukannya karena pelarian, karena ingin diakui, atau karena merasa ada yang hilang. Namun, jauh di dalam hati, mereka tetap merindukan kenyamanan yang dulu ada. Maka, tanda-tanda ini penting untuk kamu pahami, agar kamu bisa mengenali apakah seseorang benar-benar sudah move on, atau masih menyimpan cinta yang lama. Karena meski mereka memilih jalan yang salah, hati tidak bisa dengan mudah untuk dipaksa melupakan. Mari kita mulai. 1. Masih sering kepikiran pasangan lama. Ada satu tanda yang sering kali muncul pada orang yang selingkuh, tapi sebenarnya masih menyimpan rasa pada pasangan lamanya. Tandanya sederhana, namun berat untuk disangkal. Mereka masih sering kepikiran tentang pasangan lama, entah dalam bentuk ingatan, bayangan, atau sekadar rasa rindu yang muncul tanpa bisa dikendalikan. Ini bukan sekadar kebiasaan lama, melainkan sinyal kuat bahwa hati mereka sebenarnya belum bisa benar-benar pergi. Bayangkan seseorang yang sudah punya hubungan baru, tapi di sela-sela waktunya masih memikirkan siapa yang dulu menemaninya. Mereka mungkin tersenyum ketika mengingat tawa lama, atau merasa sesak ketika teringat pertengkaran yang dulu tak sempat diselesaikan. Pikiran itu datang seperti tamu tak diundang, muncul saat sepi, saat lelah, bahkan kadang saat bersama selingkuhannya. Itu tanda jelas bahwa cinta lama belum sepenuhnya padam. Orang yang masih kepikiran biasanya sulit benar-benar menikmati hubungan barunya. Ada perasaan hampa yang selalu muncul, karena hati mereka belum bulat berpindah. Selingkuh menjadi pelarian, tapi pikiran tetap berlabuh pada sosok yang lama. Seolah tubuh mereka ada di satu tempat, tapi jiwa mereka masih tertinggal di masa lalu. Kepikiran bukan sekadar mengingat. Kepikiran berarti ada emosi yang menempel. Entah rasa bersalah, rasa sayang, atau bahkan rasa kehilangan yang tidak diakui. Mereka bisa menyangkal, bisa berbohong pada orang lain, tapi batinnya tetap menyimpan kerinduan. Kadang, hal kecil bisa memicu ingatan itu. Lagu lama yang pernah jadi favorit berdua, tempat makan yang dulu sering dikunjungi, atau bahkan aroma parfum yang pernah melekat pada tubuh pasangan lama. Semua itu bisa membangkitkan memori yang membuat mereka sadar bahwa cinta lama masih punya ruang di dalam hati. Pikiran itu juga muncul dalam bentuk perbandingan. Ketika selingkuhannya melakukan sesuatu, entah sadar atau tidak, mereka membandingkan dengan pasangan lama. Kalau dia, pasti akan begini. Kalau dulu, rasanya berbeda. Kalimat-kalimat batin semacam ini adalah bukti nyata bahwa rasa lama belum sepenuhnya terkubur. Lebih dalam lagi, orang yang masih sering kepikiran biasanya menyimpan penyesalan. Penyesalan karena pernah menyakiti, atau karena tidak bisa menjaga hubungan yang lama. Rasa itu menghantui, seakan mereka ingin kembali, tapi sudah terlanjur berjalan di jalan yang salah. Hatinya terbelah, dan itu membuatnya terus tersiksa. Bagi pasangan lama yang mungkin tidak tahu, ini bisa menjadi paradoks. Di satu sisi mereka disakiti oleh perselingkuhan, tapi di sisi lain, mereka masih menjadi sosok yang terus menghantui pikiran si pelaku. Itulah kenyataan pahit yang jarang terucap, tapi selalu terasa. Ketika seseorang masih kepikiran, tandanya ada sesuatu yang belum selesai. Bisa jadi rasa sayang yang belum mati, bisa juga luka batin yang belum sembuh, atau bahkan ikatan emosional yang lebih kuat daripada yang mereka kira. Dan inilah dilema paling besar, karena semakin mereka mencoba lari, semakin kuat bayangan itu mengejar. Semakin mereka berusaha melupakan, semakin sering pula kenangan itu datang. Seolah hati ingin memberitahu bahwa cinta lama bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan cepat. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak bahagia dengan hubungan barunya, tapi diam-diam melamun ketika teringat masa lalu? Itulah wujud nyata dari tanda ini. Senyum bisa ditampilkan di depan banyak orang, namun pikiran diam-diam kembali pada satu sosok yang dulu pernah jadi pusat hidupnya. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang kita tidak sadar,
Pikiran yang terus kembali ke orang lama adalah pesan dari hati kita sendiri. Pesan bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi, hanya tertimbun oleh kesalahan dan luka. Dan sekuat apapun kita menolak, hati punya caranya sendiri untuk jujur. Kita bisa membohongi orang lain, tapi sulit membohongi batin sendiri. Jika seseorang masih sering kepikiran pasangan lamanya, itu berarti ada yang belum selesai. Bukan hanya soal cinta, tapi juga soal tanggung jawab batin. 2. Diam-diam masih perhatian. Ada hal yang sering terjadi pada orang yang selingkuh, tapi hatinya masih tertambat pada pasangan lama. Mereka bisa berusaha terlihat cuek, bahkan bersikap dingin di depan pasangan yang disakiti. Namun diam-diam, di balik semua itu, mereka masih memperhatikan. Perhatian yang tidak terucap, tapi nyata terasa dalam gerak batin mereka. Perhatian itu muncul dalam bentuk sederhana. Mengecek media sosial pasangan lama untuk tahu kabarnya. Menanyakan secara halus lewat teman, apakah dia baik-baik saja. Atau sekadar mencari tahu apakah orang yang dulu dicintainya masih bisa tersenyum. Mereka tidak akan mengakui hal ini dengan mudah. Karena pengakuan sama artinya dengan membuka topeng yang sudah dipakai. Tapi di balik semua sikap dingin, mereka sebenarnya masih peduli. Rasa peduli itu tidak bisa diputus begitu saja, sekalipun ada pengkhianatan. Bayangkan seseorang yang sedang duduk dengan pasangan barunya. Namun diam-diam, ia melirik layar ponsel, membuka akun pasangan lamanya, mengecek apa yang sedang diposting. Apakah bahagia, atau justru terlihat murung. Itulah bentuk perhatian diam-diam yang sering tidak disadari. Bentuk lain dari perhatian itu bisa terlihat saat pasangan lama sakit. Mereka mungkin tidak berani menghubungi langsung, tapi diam-diam mencari tahu, apakah dia sudah sembuh, apakah ada yang merawat, apakah dia baik-baik saja. Hati yang masih peduli sulit menutup diri dari kondisi seperti ini. Kadang perhatian itu muncul lewat sikap yang terlihat sepele, misalnya menanyakan kabar dengan alasan basa-basi, atau berpura-pura menghubungi karena urusan kecil. Padahal tujuan sebenarnya hanya ingin tahu keadaan. Semua itu adalah tanda bahwa ada perasaan yang belum hilang. Yang membuat perhatian diam-diam ini begitu kuat adalah rasa bersalah. Rasa bersalah karena pernah menyakiti orang yang dulu begitu berarti. Rasa bersalah karena menghancurkan kepercayaan yang pernah ada. Perhatian yang tersisa seolah jadi penebusan kecil, meski tidak pernah cukup. Terkadang, orang yang masih diam-diam perhatian justru lebih tersiksa, karena mereka tidak bisa menunjukkan peduli secara terang-terangan. Mereka terjebak di antara selingkuhannya dan pasangan lama. Hati mereka ingin meraih, tapi gengsi dan kesalahan menghalangi. Ada juga perhatian yang muncul lewat doa diam-diam. Mereka tidak berani menghubungi langsung, tapi di hatinya, mereka masih menyebut nama pasangan lama dalam doa, meminta agar dia sehat, kuat, dan tetap baik-baik saja. Bahkan saat marah sekalipun, perhatian itu tetap ada. Karena cinta sejati tidak mudah hilang, meski sudah tergores pengkhianatan. Selingkuh bisa menodai hubungan, tapi tidak selalu bisa membunuh rasa. Hati yang masih peduli akan selalu mencari cara untuk tetap dekat. Dan disinilah letak paradoks terbesar. Seseorang bisa menyakiti, tapi di saat yang sama juga masih peduli. Mereka bisa mengkhianati, tapi di balik itu masih ingin tahu keadaanmu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kadang perhatian tidak lagi ditunjukkan dengan kata-kata manis. Jika ada orang yang masih diam-diam memperhatikanmu, itu berarti kamu masih punya tempat di hatinya. Bahkan jika ia telah berkhianat, hatinya belum sepenuhnya pergi. Perhatian dalam diam adalah tanda cinta yang belum selesai. Namun kita juga perlu sadar, perhatian diam-diam tidak selalu berarti layak untuk dipercaya kembali. Karena cinta tanpa kesetiaan hanyalah luka yang ditunda. Dan peduli dalam diam tidak akan menghapus rasa sakit yang sudah ditinggalkan. 3. Sering cemburu kalau pasangan lama dekat dengan orang lain. Cemburu adalah emosi yang sulit dikendalikan. Bahkan bagi seseorang yang sudah selingkuh sekalipun, rasa itu masih bisa muncul. Aneh memang, tapi kenyataannya, orang yang sudah mengkhianati seringkali justru merasa terusik. Mereka merasa panas ketika pasangan lamanya terlihat dekat dengan orang lain. Padahal secara logika,
Mereka tidak berhak lagi cemburu. Mereka sudah mengkhianati, mereka sudah melukai, bahkan mungkin sudah berjalan dengan orang lain. Namun hati bekerja dengan cara berbeda. Rasa memiliki yang lama masih tertinggal, dan itu yang membuat cemburu sulit hilang. Cemburu ini bukan sekadar rasa tidak suka. Ini adalah tanda bahwa hatinya masih terikat. Mereka mungkin tersenyum di depan selingkuhannya, tapi diam-diam gelisah. Bayangan pasangan lama dengan orang lain membuat batin mereka bergetar. Kadang, cemburu muncul hanya karena hal kecil. Melihat pasangan lama tertawa bersama teman lawan jenis, membaca status yang seolah ditujukan untuk seseorang, atau sekadar melihat ada komentar akrab di media sosial. Perasaan itu menusuk diam-diam. Ada ketidaknyamanan yang sulit diabaikan. Mereka bertanya-tanya, apakah dia sudah melupakan aku? Atau bahkan, apakah dia sudah menemukan penggantiku? Cemburu ini bukan tanda cinta yang sehat, lebih tepat disebut sebagai bentuk keterikatan yang belum selesai. Mereka ingin bebas menikmati hubungan barunya, tapi juga tidak rela melepaskan yang lama. Seakan ingin memiliki dua dunia sekaligus. Kenyataannya, cemburu semacam ini menunjukkan bahwa pasangan lama masih punya ruang istimewa. Karena jika benar sudah hilang rasa, tentu tidak ada lagi alasan untuk gelisah. Jika benar sudah selesai, tentu tidak akan peduli siapapun yang dekat dengannya. Tapi kenyataannya, rasa itu masih ada. Ironisnya, orang yang selingkuh sering tidak mau mengakuinya. Mereka mencoba menutupi dengan sikap dingin. Namun di balik semua itu, ada hati yang terbakar oleh rasa cemburu. Mereka tahu, mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Semakin pasangan lama terlihat bahagia dengan orang lain, semakin dalam cemburu itu menusuk. Ada rasa takut bahwa kehadirannya benar-benar bisa tergantikan. Ada rasa sesal bahwa mungkin mereka sudah kehilangan kesempatan selamanya. Dan ada rasa hampa karena mereka sadar tidak lagi punya hak untuk melarang. Cemburu semacam ini bisa membuat orang bertingkah aneh. Mereka bisa tiba-tiba kembali mencari perhatian, bisa menghubungi dengan alasan sepele, atau bahkan mencoba masuk lagi hanya karena takut benar-benar ditinggalkan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang jelas. Cemburu adalah bukti bahwa hati mereka masih bergetar karena pasangan lama. Meski sudah mengkhianati, meski sudah mencoba hidup dengan orang lain, nyatanya, cinta lama belum sepenuhnya padam. Dan inilah sisi yang paling menyakitkan, karena cemburu itu tidak diiringi dengan keberanian untuk benar-benar setia. Mereka hanya ingin memastikan bahwa pasangan lama tidak sepenuhnya pergi, tapi mereka sendiri pun tidak punya komitmen penuh untuk bertahan. Pada akhirnya, cemburu adalah refleksi dari hati yang belum selesai. Cinta lama masih ada, meski tersembunyi, dan rasa takut kehilangan masih lebih besar daripada rasa tanggung jawab. Itulah kenapa mereka bisa selingkuh, tapi tetap cemburu melihat pasangan lamanya dekat dengan orang lain. Renungan untukmu di poin 3 ini. Cemburu adalah emosi yang jujur. Ia muncul tanpa bisa dipaksa, tanpa bisa disembunyikan. Jika seseorang masih cemburu pada pasangan lama, itu berarti hatinya belum sepenuhnya pergi. Itu berarti masih ada cinta yang belum mati. Namun, kita juga perlu mengerti, cemburu tanpa kesetiaan hanyalah bentuk ego, bukan cinta yang sejati, melainkan rasa ingin memiliki tanpa tanggung jawab. Dan rasa seperti itu lebih berbahaya daripada kebencian. Jika seseorang berselingkuh tapi masih cemburu, artinya ia hidup dalam dilema. Hatinya terbagi, pikirannya tidak tenang. Ia ingin meraih yang baru, tapi tidak rela kehilangan yang lama. Dan pada akhirnya, ia sendiri yang paling tersiksa. Maka renungannya sederhana. Cinta sejati tidak cukup dengan cemburu. Cinta sejati butuh kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Tanpa itu, cemburu hanyalah luka yang tidak pernah sembuh. 4. Sulit benar-benar melupakan kenangan. Salah satu tanda yang paling jelas bahwa orang selingkuh masih menyimpan rasa pada pasangan lamanya adalah kesulitan untuk benar-benar melupakan kenangan. Mereka bisa berpura-pura tegar, bisa terlihat bahagia dengan hubungan barunya. Namun di balik itu semua, bayangan masa lalu selalu hadir. Kenangan itu muncul tanpa izin, menyusup ke dalam pikiran, dan sulit dihapus.
Kenangan memiliki cara yang unik untuk menempel di hati, bukan hanya tentang momen besar seperti ulang tahun atau hari pernikahan, tetapi juga hal-hal kecil yang tampaknya sepele, suara tawa, kebiasaan sederhana, atau bahkan cara pasangan lama memanggil namanya. Setiap kenangan adalah potongan hidup yang membekas, dan semakin dalam cinta yang pernah ada, semakin sulit untuk melupakannya. Itulah sebabnya, orang yang selingkuh sering merasa terganggu, karena meski tubuh bersama orang lain, pikirannya tetap terikat pada masa lalu. Mereka mungkin mencoba menutupi dengan aktivitas baru, mengalihkan diri dengan pasangan selingkuhan, dengan hiburan, atau dengan pekerjaan. Namun semakin mereka mencoba melupakan, semakin kuat kenangan itu menyeruak. Seolah hati ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah selesai. Bayangan kenangan sering datang di saat-saat tenang, saat malam tiba, ketika kesibukan mereda, atau ketika kesepian datang. Itulah waktu di mana ingatan masa lalu kembali menyeruak, membawa perasaan hangat sekaligus luka yang belum sembuh. Kadang, kenangan muncul lewat benda-benda sederhana, foto lama yang masih tersimpan, pakaian yang dulu pernah dibeli bersama, atau bahkan parfum yang baunya mengingatkan pada pelukan lama. Yang lebih menyakitkan adalah saat mereka mencoba menolak ingatan itu, karena semakin keras menolak, justru semakin kuat bayangan itu melekat. Mereka bisa marah pada diri sendiri karena masih mengingat. Namun hati tetap tidak bisa berbohong, rasa itu masih ada. Sulitnya melupakan kenangan juga menjadi bukti bahwa cinta lama masih berakar. Karena jika benar-benar sudah mati, kenangan itu tidak akan lagi menyakitkan. Ia akan sekadar jadi cerita. Namun jika masih menimbulkan rindu atau sesak, artinya cinta itu belum padam. Kenangan juga sering membuat orang yang selingkuh merasa bersalah. Mereka menyadari apa yang dimilikinya dulu adalah sesuatu yang berharga. Mereka menyesal karena tidak mampu menjaganya dengan baik. Dan penyesalan itu membuat kenangan semakin berat untuk dihapus. Ironisnya, selingkuh justru membuat kenangan lama terasa lebih kuat. Karena saat membandingkan hubungan baru dengan yang lama, mereka sadar ada perbedaan besar. Mereka merindukan ketulusan yang dulu pernah ada. Dan itu membuat bayangan masa lalu semakin menghantui. Hubungan bisa berganti, tapi kenangan tidak bisa diganti. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kenangan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dipaksa hilang. Dia akan terus tinggal, baik sebagai luka maupun sebagai pengingat. Dan ketika seseorang sulit melupakan kenangan, itu tanda cintanya belum mati. Itu tanda bahwa hatinya masih menyimpan ruang untuk yang lama. Namun kita juga perlu sadar, kenangan bukan alasan untuk kembali. Karena cinta sejati bukan hanya soal mengingat. Cinta sejati adalah soal kesetiaan dan keberanian untuk menjaga. Tanpa itu, kenangan hanya jadi beban, bukan kekuatan. Jika ada orang yang selingkuh tapi masih dihantui kenangan, sebenarnya mereka sedang tersiksa. Mereka hidup di masa lalu, tapi tubuhnya berada di masa sekarang. 5. Masih suka membandingkan dengan pasangan lama. Salah satu tanda yang paling jelas bahwa orang selingkuh masih menyimpan rasa pada pasangan lamanya adalah kebiasaan membandingkan. Mereka bisa saja bersama orang baru, bisa saja tampak bahagia dengan selingkuhannya. Namun dalam hati, mereka sering melakukan perbandingan yang tidak adil. Selingkuhannya dinilai berdasarkan standar pasangan lama yang masih membekas di ingatan. Perbandingan ini muncul dalam hal-hal kecil. Cara pasangan lama tertawa, cara bicara, cara menenangkan hati, hingga cara menunjukkan kasih sayang. Semua itu masih menjadi tolok ukur yang kuat. Dan tanpa sadar, mereka menilai orang baru dengan bayangan orang lama. Kadang perbandingan itu terasa menyakitkan, karena sebaik apapun orang baru, tetap saja ada yang dianggap kurang. Mereka mungkin berkata dalam hati, kalau dia pasti lebih mengerti. Atau, kalau dulu, rasanya tidak seperti ini. Perbandingan yang terus-menerus ini adalah tanda bahwa hati belum benar-benar lepas. Karena jika sudah lepas, maka orang baru akan dinikmati tanpa bayangan masa lalu. Namun kenyataannya, masa lalu masih hadir sebagai ukuran. Itu artinya cinta lama masih begitu kuat. Lebih parahnya, perbandingan ini tidak selalu disadari.
kadang muncul secara otomatis. Ketika selingkuhannya melakukan sesuatu, mereka teringat pasangan lama. Ketika selingkuhannya gagal memberi rasa nyaman, mereka justru merindukan kenyamanan yang lama. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya jejak emosional pasangan lama. Cinta yang tulus tidak mudah digantikan. Sekalipun ada orang baru, tetap ada ruang yang tidak bisa diisi. Ruang itu hanya milik pasangan lama dan sulit tergantikan siapapun. Mereka yang selingkuh sering mencoba menutupinya, berpura-pura puas, berpura-pura bahagia, bahkan memaksakan diri untuk mengagumi yang baru. Namun batin tetap jujur. Batin tetap membandingkan, meski mulut berusaha menyangkal. Perbandingan inilah yang membuat banyak orang selingkuh justru tidak pernah benar-benar tenang. Karena apapun yang dilakukan orang baru, selalu terasa kurang. Hati mereka tidak pernah puas. Karena standar sejatinya masih berasal dari cinta lama. Sebenarnya, membandingkan ini adalah bentuk keterikatan emosional. Bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kebiasaan yang sudah melekat. Pasangan lama sudah jadi bagian hidup yang sulit dilepaskan. Dan itu membuat orang baru selalu tampak asing. Bayangkan seseorang yang sedang duduk bersama pasangan barunya. Namun dalam pikirannya, ia mengingat kembali hal-hal kecil yang dulu dilakukan pasangan lama. Itu membuat kehadiran orang baru terasa hampa. Karena cinta sejati tidak bisa ditutupi dengan pelarian. Perbandingan ini juga bisa jadi bentuk penyesalan. Mereka sadar, apa yang dimiliki dulu jauh lebih berharga. Namun karena kesalahan, mereka kehilangan itu semua. Dan yang tersisa hanyalah bayangan yang terus menghantui. Akhirnya, meski mereka punya hubungan baru, hati mereka tetap tersangkut pada yang lama. Mereka tidak bisa menikmati sepenuhnya. Mereka tidak bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Karena dalam diam, hati mereka masih menoleh ke belakang. Renungan untukmu di poin 5 ini. Perbandingan adalah tanda bahwa hati belum selesai. Ketika seseorang masih suka membandingkan, itu artinya ada rasa yang masih melekat. Bukan sekadar kenangan, tapi cinta yang belum padam. Dan cinta seperti itu tidak bisa dipaksa hilang. Namun kita juga perlu belajar. Cinta sejati bukan soal membandingkan, tapi menerima sepenuhnya. Jika hati masih sering menoleh ke belakang, maka masa kini tidak akan pernah bahagia. Dan orang baru pun hanya akan jadi pelarian tanpa arah. Mereka yang selingkuh tapi masih membandingkan sebenarnya sedang tersiksa. Mereka kehilangan apa yang berharga, tapi belum bisa melepaskannya. Hati mereka terbagi, hidup mereka tidak tenang. Dan semua itu adalah akibat dari pilihan yang salah. Renungannya sederhana. Jika benar masih sayang, seharusnya dulu tidak mengkhianati. Karena pada akhirnya, perbandingan hanya melahirkan penyesalan, dan penyesalan itu akan jadi bayangan yang menghantui seumur hidup. 6. Menyimpan barang atau foto kenangan. Ada orang yang tampak sudah punya pasangan baru. Mereka tersenyum, berlihat bahagia, dan berjalan beriringan. Namun diam-diam, mereka masih menyimpan sesuatu di balik lemari. Barang-barang lama, foto-foto kenangan, dan potongan masa lalu yang tak benar-benar dilepaskan. Menyimpan barang kenangan memang terlihat sederhana. Hanya selembar foto, boneka kecil, atau surat yang sudah menguning. Tapi benda-benda itu seperti pintu rahasia ke masa lalu. Sekali dibuka, semua perasaan lama ikut kembali tanpa bisa ditahan. Inilah yang sering jadi tanda seseorang belum selesai dengan kisah sebelumnya. Benda itu bukan hanya barang mati, tapi simbol emosi yang menempel kuat. Setiap kali melihatnya, hati seperti ditarik ke belakang. Padahal, hubungan barunya butuh fokus ke depan, bukan kembali ke yang lama. Bayangkan pasanganmu menemukan barang itu. Mereka melihat foto mantanmu masih tersimpan rapi di laci. Mereka menemukan surat lama yang kamu simpan dengan hati-hati. Bagaimana mungkin mereka merasa benar-benar menjadi pilihan utama? Menyimpan kenangan lama seringkali menciptakan jarak yang tidak terlihat. Pasanganmu mungkin tidak langsung marah, tapi hati mereka terluka. Mereka merasa seolah ada orang ketiga yang masih hidup di ruang hatimu. Meski fisiknya tidak ada, bayangannya masih nyata dalam bentuk kenangan itu. Hal ini juga bisa menimbulkan konflik batin yang berat. Karena di satu sisi, kamu mencoba membangun hubungan baru,
Tapi di sisi lain, kamu masih mengikat diri pada masa lalu. Akhirnya, hatimu terbelah dua arah, dan itu merusak ketulusan cinta. Kita sering menipu diri dengan berkata, "Ah, ini hanya barang biasa." Tapi hati tidak bisa dibohongi. Ada energi yang tersisa di situ. Kamu tidak menyimpan benda itu tanpa alasan. Kamu menyimpannya karena masih ada perasaan yang enggan hilang. Barang kenangan juga bisa jadi pemicu pertengkaran. Mungkin awalnya pasanganmu diam saja, tapi lama-kelamaan mereka merasa tidak dihargai. Hingga akhirnya muncul kalimat, "Kenapa kamu masih simpan ini?" Pertengkaran itu seringkali bukan tentang barangnya, tapi tentang makna yang terselip di balik penyimpanan itu. Seolah pasanganmu hanyalah pelarian, bukan rumah baru. Seolah ada orang lain yang masih kamu letakkan lebih tinggi. Jika ingin benar-benar memulai ulang, ada harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah keberanian untuk melepas kenangan lama. Bukan berarti melupakan masa lalu, tapi berhenti menjadikannya pegangan. Karena tidak ada cinta baru yang bisa tumbuh di tanah yang masih terikat akar lama. Membuang atau menghapus barang itu mungkin menyakitkan, tapi rasa sakit itu hanyalah sesaat. Yang lebih menyakitkan adalah saat pasanganmu merasa tidak pernah cukup, hanya karena kamu masih menggenggam bayangan yang seharusnya dilepas. Orang yang masih menyimpan barang kenangan biasanya hidup dalam dilema. Mereka ingin terlihat move on, tapi hatinya belum tuntas. Mereka ingin bahagia dengan yang baru, tapi tidak berani menutup pintu lama. Akhirnya mereka terus terjebak, tanpa bisa melangkah penuh keyakinan. Cinta sejati butuh keberanian untuk memilih. Dan memilih berarti menutup pintu lain dengan tegas. Kalau kamu masih menyimpan barang dari masa lalu, hatimu belum benar-benar milik pasanganmu. Dan itu bukan cinta yang adil, melainkan ikatan yang setengah hati. Renungan untukmu di poin 6 ini. Menyimpan barang kenangan memang terasa sepele, tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa ada bagian dari hati yang belum selesai dengan masa lalu. Kalau tidak segera dilepas, itu bisa melukai hubungan baru. Karena cinta sejati butuh ruang kosong untuk bisa tumbuh dengan sehat. Jangan biarkan foto lama menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Lepaskan dengan ikhlas, karena setiap barang yang dibuang membuka ruang untuk kebahagiaan baru. Cinta yang sejati bukanlah tentang siapa yang pernah dimiliki, tapi tentang siapa yang berani kamu perjuangkan saat ini. 7. Sering merasa bersalah setelah selingkuh. Ada luka yang tidak terlihat, tapi membekas dalam. Itulah rasa bersalah yang menghantui orang yang selingkuh. Sekilas, ia tampak bisa tersenyum, bisa tertawa, bahkan terlihat bahagia dengan hubungan terlarangnya. Namun jauh di dalam hati, ada perasaan bersalah yang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Rasa bersalah itu muncul ketika ia melihat pasangannya yang sah sedang tidur pulas di sampingnya, atau ketika anak-anaknya berlari kecil menyambut dengan tawa polos tanpa tahu kenyataan sebenarnya. Saat itu, hati yang tadinya berapi-api karena perselingkuhan berubah menjadi ruang gelap penuh penyesalan. Tidak ada senyum, tidak ada gairah, hanya rasa sesak yang tak bisa diceritakan. Banyak orang yang selingkuh berpikir mereka bisa membagi hati tanpa beban. Mereka merasa cinta bisa ditaruh di dua tempat sekaligus tanpa kehilangan kendali. Tapi lambat laun, rasa bersalah mulai menghantam keras. Apalagi ketika melihat pasangan setia yang mereka khianati masih berusaha memberi cinta sepenuh hati. Rasa bersalah itu tidak datang sekali. Ia datang dalam gelombang, silih berganti, menghantam di saat-saat tak terduga. Kadang muncul saat malam, ketika sendirian dan pikiran berlari tanpa bisa dikendalikan. Kadang juga muncul di siang hari, saat melihat pasangan tersenyum tanpa tahu kenyataan yang disembunyikan. Dan rasa bersalah itu semakin berat, ketika kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan lain. Awalnya hanya alasan kecil, lembur kerja, rapat mendadak, atau teman lama yang butuh ditemui. Tapi semakin lama, kebohongan itu membentuk jaring yang sulit dilepaskan. Hati pun semakin sesak, karena beban bersalah yang ditumpuk sendiri. Tidak jarang, orang yang selingkuh mengalami konflik batin yang hebat. Di satu sisi, mereka ingin melanjutkan hubungan terlarang itu karena ada rasa nikmat sesaat. Di sisi lain, rasa bersalah membuat hati mereka tidak pernah benar-benar tenang. Akhirnya,
Mereka terjebak dalam lingkaran yang melelahkan antara nafsu dan rasa bersalah. Rasa bersalah juga bisa berubah menjadi ketakutan, takut ketahuan, takut kehilangan segalanya, takut dihukum oleh karma. Ketakutan itu membuat hidup mereka tidak pernah damai. Tidur gelisah, bangun dengan cemas, dan selalu merasa ada yang salah. Banyak yang berusaha menutupi rasa bersalah dengan sikap manis berlebihan pada pasangannya. Mereka tiba-tiba lebih perhatian, lebih romantis, atau lebih sering memberikan hadiah. Tapi itu bukan karena cinta yang tulus, melainkan cara untuk meredakan rasa bersalah yang terus menghantui. Namun, semakin ditutupi, rasa bersalah itu semakin besar. Karena hati tahu, cinta yang diberikan tidak lagi murni, ada noda yang menempel, ada pengkhianatan yang diam-diam disembunyikan, dan hati manusia tidak pernah bisa benar-benar menipu dirinya sendiri. Rasa bersalah juga sering muncul lewat tatapan kosong. Seseorang bisa terlihat normal dari luar, tapi dalam hatinya penuh gejolak. Saat pasangan berbicara, ia bisa terlihat tidak fokus, pikirannya melayang pada kesalahannya. Itulah wajah orang yang dihantui oleh bayangan rasa bersalah. Tidak sedikit pula yang akhirnya jatuh sakit. Bukan sakit fisik semata, tapi sakit karena batin yang tidak tenang. Renungan untukmu di poin 7 ini. Selingkuh mungkin memberi rasa manis sesaat, tapi setelah itu, pahitnya bisa terasa seumur hidup. Apalagi ketika menyadari bahwa cinta yang dikhianati tidak bisa kembali seperti dulu. Rasa bersalah pun jadi teman abadi, yang tak pernah bisa benar-benar dihapus. Jika saat ini kamu merasa bersalah setelah selingkuh, itu artinya hatimu masih bisa diselamatkan. Namun jangan biarkan rasa itu hanya jadi penyesalan tanpa tindakan, karena penyesalan yang tidak diikuti perubahan hanya akan menambah luka baru, dan hidupmu akan terus terjebak dalam lingkaran yang menyiksa. 8. Cari alasan untuk tetap menghubungi. Ada satu kebiasaan yang sering dimiliki orang yang berselingkuh. Mereka selalu mencari celah untuk tetap terhubung dengan orang ketiganya. Alasan yang dipakai bisa terdengar wajar, bahkan seolah logis. Tapi sejatinya, semua itu hanyalah kedok untuk mempertahankan ikatan terlarang. Bentuknya bisa sangat sederhana. Ada yang beralasan hanya ingin menanyakan kabar. Ada yang berdalih soal pekerjaan, urusan bisnis, atau hal kecil lainnya. Bahkan ada yang menggunakan topik sepele, sekadar untuk membuka percakapan. Pola ini berulang terus, tanpa henti. Setiap jeda komunikasi terasa membuat mereka gelisah. Seolah ada rasa candu untuk tetap terhubung. Hubungan terlarang itu akhirnya mengikat lebih dalam dari yang mereka kira. Disinilah letak bahayanya. Awalnya hanya satu pesan singkat, lalu berkembang jadi obrolan panjang setiap hari, sampai akhirnya komunikasi itu jadi kebutuhan emosional. Mereka mungkin berkata pada dirinya sendiri, tidak ada yang salah dengan sekadar menyapa. Tapi pada kenyataannya, setiap sapaan menyimpan muatan perasaan tersembunyi. Setiap kata membawa mereka semakin dekat dan semakin jauh dari pasangan sah yang seharusnya jadi pusat perhatian. Alasan untuk tetap menghubungi seringkali dikemas indah. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Dia butuh teman bicara. Aku hanya membantu. Namun pada akhirnya, ini hanyalah justifikasi untuk membenarkan kebohongan. Kebiasaan ini adalah bentuk ketergantungan. Selingkuh tidak hanya soal fisik, tapi juga ikatan emosional. Justru komunikasi yang terus dijaga inilah yang memperkuat keterikatan. Dan itulah yang membuat keluar dari perselingkuhan terasa semakin sulit. Seseorang yang berselingkuh tahu betul risiko yang ia ambil, tapi dalam pikirannya, kehilangan kontak dengan selingkuhan terasa menakutkan. Seperti ada kekosongan besar jika komunikasi itu terputus. Inilah yang membuat mereka selalu mencari alasan, sekecil apapun. Ada yang rela berbohong pada pasangan hanya untuk membalas pesan. Ada yang mencuri waktu di sela aktivitas, sekadar untuk menghubungi. Bahkan ada yang menciptakan situasi palsu agar tetap bisa menjalin komunikasi. Semua dilakukan demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya rapuh. Dari sisi psikologi, hal ini disebut sebagai rationalization. Mereka tahu tindakannya salah, tapi otak mencari alasan untuk meredam rasa bersalah. Dengan begitu,
mereka bisa tetap merasa aman meski terus berbuat salah. Namun rasa aman itu semu, dan cepat atau lambat akan runtuh. Pasangan yang berselingkuh seringkali lupa satu hal penting. Setiap pesan yang mereka kirim, setiap panggilan yang mereka lakukan, bukan hanya sekadar komunikasi biasa, tapi bukti nyata bahwa mereka mengkhianati kepercayaan. Hubungan yang sehat tidak butuh sembunyi-sembunyi, tidak perlu alasan palsu untuk bisa berkomunikasi. Jika butuh mencari celah untuk tetap menghubungi seseorang, itu pertanda ada sesuatu yang salah dalam diri dan hubungan itu sendiri. Lebih jauh lagi, kebiasaan ini bisa jadi pintu menuju kehancuran besar. Awalnya hanya percakapan ringan, namun dari percakapan tumbuh keterikatan. Dari keterikatan lahir pengkhianatan yang lebih dalam. Dan ketika semuanya terbongkar, alasan yang dulu terasa masuk akal akan terlihat sangat konyol. Bagaimana bisa seseorang rela menghancurkan keluarganya hanya karena tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan? Inilah wajah nyata perselingkuhan yang jarang disadari. Bukan hanya soal pertemuan fisik, tapi juga keterikatan emosional yang dipelihara lewat komunikasi diam-diam. Renungan untukmu di poin 8 ini. Perselingkuhan jarang dimulai dari hal besar, seringkali hanya dari pesan kecil. Namun pesan kecil itu bisa tumbuh jadi api besar, dan pada akhirnya membakar habis kepercayaan yang paling berharga. Jika seseorang mencari celah, itu artinya ia masih terikat, dan setiap keterikatan yang dipertahankan hanya memperpanjang luka, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang ia khianati. Maka berhentilah mencari alasan untuk tetap menghubungi. Berhentilah menipu diri sendiri dengan pembenaran semu. Kejujuran dan keberanian melepaskan adalah satu-satunya jalan. Jika tidak, hidup akan terus terjebak dalam lingkaran dosa yang tak berujung. 9. Peduli saat pasangan lama kesusahan. Ada satu pola yang sering muncul pada orang yang selingkuh. Mereka bisa meninggalkan, bisa mengkhianati, bahkan bisa menghancurkan kepercayaan. Namun ketika pasangan lama mereka berada dalam kesusahan, mereka tiba-tiba muncul kembali dengan wajah penuh kepedulian. Seolah-olah rasa bersalah yang lama ditekan akhirnya mencari jalan keluar lewat aksi peduli yang mendadak. Perilaku ini seringkali membingungkan. Di satu sisi, perhatian itu terlihat tulus. Tapi di sisi lain, ada motif tersembunyi yang sulit diabaikan. Apakah mereka benar-benar peduli, atau sekadar ingin menenangkan hati mereka sendiri? Selingkuh meninggalkan bekas luka, baik pada yang diselingkuhi maupun pelakunya. Bagi pelaku, rasa bersalah bisa jadi beban yang menghantui setiap hari. Ketika melihat mantan pasangannya jatuh sakit, kesulitan ekonomi, atau menghadapi masalah berat, rasa bersalah itu memuncak. Mereka merasa harus melakukan sesuatu agar bisa membuktikan bahwa mereka tidak sepenuhnya buruk. Inilah bentuk lain dari penebusan yang sama. Mereka datang bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk menenangkan nurani. Sayangnya, niat itu seringkali bercampur dengan kepentingan ego. Seolah kepedulian itu bukan sepenuhnya untuk orang lain, melainkan untuk diri mereka sendiri. Kita bisa lihat contohnya dalam banyak kisah nyata. Ada orang yang tega mengkhianati pasangannya demi orang ketiga. Namun ketika pasangan lama jatuh sakit, mereka justru rela datang dan menjaga di rumah sakit. Bukankah itu ironis? Mereka yang dulu melukai, kini hadir seolah pahlawan. Sikap peduli ini kadang jadi bumerang. Bagi pasangan lama yang pernah disakiti, kehadiran mereka bisa membangkitkan luka lama. Masalahnya, tindakan itu sering disalahartikan. Pasangan lama bisa merasa bingung, bahkan bisa berharap kembali pada hubungan yang sudah rusak. Padahal, kepedulian yang lahir dari rasa bersalah tidak sama dengan cinta yang sejati. Itu lebih dekat pada pelarian, bukan pada keikhlasan. Jadi, kita perlu jernih membacanya. Peduli itu baik, tapi jangan salah mengartikan. Terkadang, kepedulian hanyalah cara untuk meringankan beban batin, bukan benar-benar bentuk cinta. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terjebak pada lingkaran luka yang berulang. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pada akhirnya, kepedulian dari seorang pengkhianat sering terasa pahit. Kita bisa menerimanya sebagai bentuk manusiawi,
Tapi jangan sampai tertipu. Tidak semua yang terlihat peduli lahir dari cinta. Kadang, itu hanya suara hati yang mencari pengampunan. Belajarlah untuk membedakan mana kepedulian yang tulus, mana yang penuh motif. Jangan biarkan hati yang pernah hancur kembali dipermainkan. Pahami bahwa luka lama tidak bisa disembuhkan oleh orang yang sama yang membuatnya, kecuali kita sendiri yang berdiri tegak untuk menutup bab itu. Kepedulian mereka memang bisa memberi sedikit kelegaan, namun jangan menjadikannya alasan untuk membuka pintu yang sudah tertutup. Karena jika dibiarkan, kita bisa terjebak dalam pola yang sama. 10. Dalam hati, masih menganggap pasangan lama sebagai rumah. Ada satu hal yang sering disembunyikan oleh orang yang selingkuh. Mereka bisa bersama orang baru, bisa tidur dalam satu atap yang berbeda. Namun jauh di dalam hati, mereka tetap merasa bahwa rumah sejati adalah pasangan lama yang pernah mereka khianati. Karena rumah bukan hanya bangunan, tapi tempat di mana hati pernah benar-benar berlabuh. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa aman, tempat di mana dirinya pernah ditampung dalam keadaan hancur sekalipun. Dan bagi tukang selingkuh, ada saat-saat sunyi ketika semua topengnya runtuh. Saat itu, ia sadar bahwa rumah itu bukan pada pasangan barunya, melainkan pada sosok lama yang pernah disia-siakan. Pasangan lama pernah menjadi saksi jatuh bangunnya kehidupan mereka. Pernah ada pelukan yang membuat tenang, doa yang tulus tanpa pamrih, dan perhatian yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka meski ia mencoba keras mencintai yang baru, bayangan lama tetap muncul. Seakan ada pintu yang tidak pernah bisa ditutup sepenuhnya. Orang baru mungkin bisa memberi gairah, namun gairah tidak sama dengan rasa pulang. Karena pulang adalah tentang kehangatan, tentang tempat yang dikenali tanpa perlu banyak kata. Dan itulah yang sering membuat tukang selingkuh gelisah. Mereka kehilangan rumah yang dulu mereka abaikan. Mereka bisa membangun hubungan baru, tapi tidak bisa menyalin kenangan lama. Tidak bisa memindahkan rasa nyaman yang dulu pernah ada. Bahkan, saat tertawa bersama orang baru pun, hati mereka sering menoleh ke belakang, mengingat bagaimana tawa itu dulu lebih tulus bersama orang yang kini tersakiti. Dalam hati kecilnya, tukang selingkuh tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berusaha kabur, tapi jiwa mereka tetap tertambat pada rumah lama. Itulah sebabnya, meski sudah jauh melangkah, ada kalanya mereka ingin pulang. Namun, pintu itu seringkali sudah terkunci bukan oleh gembok, tapi oleh luka yang mereka ciptakan sendiri. Ada ironi besar di sini. Mereka menghancurkan rumahnya sendiri, lalu mencari kenyamanan di luar. Tapi setelah lelah dan merasa kosong, mereka kembali mencari serpihan rasa aman di tempat yang pernah mereka bakar. Dan inilah yang membuat penyesalan mereka begitu berat. Rasa kehilangan rumah itu tidak bisa dipadamkan dengan apapun, bahkan dengan pasangan baru yang tampak sempurna di mata orang lain. Karena rasa rumah adalah tentang ikatan jiwa, bukan sekadar tubuh. Dan sekali seseorang menghancurkan rumahnya, ia mungkin akan tersesat selamanya. Kadang, mereka ingin kembali dan berkata maaf. Kadang mereka ingin mengetuk pintu yang lama. Namun masalahnya, rumah itu sudah tidak lagi sama. Yang tersisa hanyalah reruntuhan dan penyesalan yang tidak akan pernah terhapus. Mereka bisa saja berlagak bahagia dengan pasangan barunya. Namun setiap kali hidup memberi guncangan, hati mereka berbalik ke arah rumah lama, mencari rasa tenang yang dulu pernah ada. Sayangnya, itu semua sudah hilang karena ulah mereka sendiri. Rumah lama mungkin masih ada secara fisik, namun secara batin, rumah itu sudah hancur. Dan tukang selingkuh akan hidup dengan kesadaran itu, bahwa tempat pulangnya sudah tidak bisa ia masuki lagi. Ia hanya bisa memandang dari jauh, dengan hati yang penuh sesal. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, manusia selalu mencari rumah bagi jiwanya, bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana hati merasa diterima. Dan bagi mereka yang pernah mengkhianati, seringkali rumah itu tetap ada di hati, namun sudah tidak bisa lagi dimasuki karena kepercayaan telah runtuh. Kita bisa belajar satu hal penting dari ini. Jangan hancurkan rumahmu sendiri hanya karena rasa penasaran atau godaan sesaat. Karena ketika kamu kehilangan rumah itu, semua yang baru hanya akan terasa asing.
dan rasa asing tidak pernah bisa memberi kedamaian. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Jangan tunggu sampai pintu itu tertutup selamanya. Hargai orang yang kini ada di sisimu, karena dialah rumahmu yang sejati. Kalau rumah itu hancur, percayalah hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan bila kamu pernah disakiti oleh seseorang yang masih menganggapmu rumah, ingatlah bahwa kamu punya kuasa untuk menutup pintu itu selamanya. Kamu bukan tempat persinggahan sesaat. Kamu adalah rumah yang berharga. Jangan biarkan siapapun menginjakmu, bahkan jika mereka ingin kembali. Itulah 10 tanda orang selingkuh, tapi masih sayang pasangan lama. Mungkin beberapa di antaranya pernah kamu lihat, atau bahkan kamu rasakan sendiri. Setiap tanda membawa pesan bahwa hati manusia seringkali penuh dengan kerumitan. Selingkuh bukan berarti cinta itu hilang, kadang hanya tertutup oleh kebodohan dan nafsu sesaat. Kalau kamu pernah menjadi korban, jangan salahkan dirimu. Kadang, cinta yang tulus tetap tidak cukup untuk menahan orang yang hatinya goyah. Dan kalau kamu pernah menjadi pelaku, tanyakan pada dirimu, apakah benar yang baru bisa menggantikan yang lama? Dari sini kita belajar bahwa kesetiaan adalah ujian, bukan hanya soal menolak godaan, tapi juga soal keberanian menjaga hati pada satu orang. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kita rindukan adalah rumah lama yang membuat kita tenang, bukan singgah sementara yang membuat kita kehilangan arah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk membantuku mengembangkan terus channel ini. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam dengan topik psikologi cinta dan kehidupan yang tajam dan menyentuh. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.